Universitas Indraprasta PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, lahir Universitas Indraprasta PGRI untuk melaksanakan tugas mulia, ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Jayalah kekal Universitas Indraprasta PGRI selamanya. Perjuangan PGRI di masa Orde Lama. Pengertian Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan yang merajuk pada masa pemerintahan Soekarno dan wakilnya Mohatta yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965. PGRI dan Fak Sentral. PGRI Non-Fak Sentral adalah organisasi pecahan PGRI yang beranggotakan guru-guru berideologi komunis yang berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia, PKI, dipimpin oleh guru-guru yang berpihak arah politiknya ke pemerintahan Orde Lama. KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, adalah kesatuan aksi dengan tujuan mempertahankan Pancasila dibentuk oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi guru-guru NU, Muhammadiyah, PGRI dan organisasi guru lainnya, yang berafiliasi ke paham nasionalis dan berdasarkan Pancasila. KAGI dipimpin oleh salah satu ketua PB PGRI Rusli Yunus yang ditopang oleh Tentara Angkatan Darat. Istilah PGRI dan Non-Fak Sentral. Awalnya dipakai oleh PGRI setelah Kongres V di Semarang yang menyatakan bahwa PGRI tidak berinduk dan bervariasi kekuatan manapun. PGRI Non-Fak Sentral yang dipergunakan oleh PKI hanya untuk menuduh bahwa PGRI Kongres tidak sesuai dengan hasil Kongres, artinya PGRI Kongres pimpinan Misubadinata tidak lagi patuh terhadap putusan pusat. PGRI bersama-sama guru NU, Nahdlatul Ulama, Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru PSI, Persatuan Serikat Islam Indonesia, PNIOSA USEP, Persatuan Guru Kristen Indonesia, IGK, DLL membentuk KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia. KAGI dipimpin pertama kali oleh Rusli Yunus, salah seorang anggota PB PGRI. Selanjutnya KAGI terbentuk pula di berbagai provinsi. Pergolakan keras ini menyeret PGRI Non-Fak Sentral ke dalam avanturisme politik baru yang selama ini samar-samar diakui. PGRI Non-Fak Sentral membawa guru bermain dalam politik praktis dengan mendukung pemerintahan Soekarno yang didukung oleh PKI, justru awal dari hancurnya organisasi guru PGRI. PGRI yang di belakangnya ada tentara, kemudian keluar sebagai pemenang dalam perebutan pengaruh politik berdarah di tahun 1965 melawan PGRI Non-Fak Sentral. PGRI Kongres dibantu dengan KAGI sepanjang tahun 1966 hingga 1967 melakukan upaya pembersihan dan pengganyangan guru-guru PGRI Non-Fak Sentral yang menjadi jabatan sebagai guru musuh dalam sejarah-sejarah guru di Indonesia. 100.000-an guru tewas dan hilang serta ribuan guru lainnya dipecat kehilangan jabatan. Tragedi kemanusiaan terhadap guru ini merupakan sejarah kelam bagi dunia guru dan pendidikan di Indonesia. KAGI dan PGRI Kongreslah yang menekan terus untuk tidak munculnya paham komunis di Indonesia. Sejarah mencatat PGRI hasil Kongres pimpinan Misubadinata bersama ABRI dan Orde Barulah komponen utama dalam pemberantasan PKI di Indonesia.
PGRI dalam pergolakan akan politik Nasakom. Dalam artikelnya di Surat Kabar Soe oleh Indonesia Moeda, Soekarno menulis, dengan jalan yang kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain, tulis Soekarno. Nasakom sendiri menjadi ciri khas era demokrasi terpimpin yang berlangsung pada 1959 hingga 1965. Namun, gagasan ini ternyata sudah dipikirkan oleh Soekarno jauh sebelum itu, yakni pada 1926. Bagi Hatta, demokrasi terpimpin membuat kekuasaan negara makin terpusat kepada presiden. Pengalaman Indonesia, 1996, menyebut, Hatta mundur dari kursi wakil presiden karena Soekarno semakin otoriter. Dwi Tunggal pun akhirnya tunggal, dua sosok proklamator berpisah jalan, Hatta menepi, Soekarno semakin kokoh di puncak kekuasaan. Sepeninggal Hatta, Soekarno semakin leluasa mengkampanyekan konsep Nasakomnya, dengan sistem demokrasi terpimpin, Bung Karno menyatukan tiga kekuatan politik dengan tujuan semakin memperkuat posisinya. Nasakom memang menjadi tiga faksi utama dalam berpolitikan kala itu, ada partai-partai politik berhaluan nasionalis terutama PNI. PGRI dan perpecahan organisasi buruh. PGRI telah melaksanakan prinsip-prinsip trade union secara sederhana sejak tahun 1945 hingga 1973. Pada tahun itu pula Ketua PGRI, Mi Subiadinata ditunjuk pemerintah sebagai Ketua Penyusunan Gaji Pegawai Negeri. Namun setelah Kongres tahun 1973 PGRI hanya organisasi profesi lengkap dengan kode etik. Pada tahun 1990, PGRI terdaftar di Departemen Kerja, Depnaker, sebagai organisasi serikat pekerja. Namun, pada saat itu PGRI belum dapat melaksanakan ketentuan sebagai organisasi serikat pekerja karena kondisi politik belum mengizinkan. Pada Kongres PGRI 18 tahun 1998 diputuskan bahwa salah satu jati diri PGRI adalah organisasi ketenagakerjaan. Keputusan ini dan sesusai semangat era reformasi di mana demokrasi telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2000 anggota PGRI melancarkan demonstrasi dalam rangka menuntut peningkatan tunjangan dan gaji guru. Untuk mensosialisasikan mengenai serikat pekerja kepada seluruh anggota PGRI, dalam hal ini PB PGRI bekerja sama dengan Educational International, EI, yang berpusat di Brussels, Belgia. Kerjasama ini hanya berlangsung selama 10 tahun.